Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara, C.S. Lewis pernah menuliskan, apa keadaan kita di dunia yang akan datang setelah kematian akan ditentukan oleh keadaan kita pada masa kini di atas muka bumi ini. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang akan masuk kepada pengadilan Kristus. Dalam pengadilan ini, setiap orang akan diadili supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pengadilan Kristus ini adalah, kalau dalam bahasa aslinya disebut bema. Ini dalam pengadilan ini, di mana Kristus sebagai hakim, ia bertindak sebagai juri yang akan memberi nilai terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu pengadilan ini adalah pengadilan khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam pengadilan ini, orang-orang yang percaya ini akan dinilai seberapa yang telah ia lakukan setelah ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan dia akan mendapatkan nilai, dan dia menerima nilai itu untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Kapan ini dilakukan? Ini yang jelas dilakukan setelah hari kebangkitan, di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini secara pribadi. Orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama ini, dialah yang akan masuk ke dalam pengadilan ini untuk menerima nilai sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, sesuai dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pada hari kebangkitan? Karena dalam Alkitab ditegaskan, pada hari pesta pernikahan anak domba, kita sudah memakai baju putih dan sudah menerima nilai-nilai kehidupan kita yang baik, karena yang dinilai hanya yang baik saja, yang benar saja, yang memuliakan Tuhan saja, dan kita sudah menerimanya. Lalu kita masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Di sana kita bersukacita secara luar biasa. Itulah hari yang paling baik. Itulah hari yang kita nanti. Itulah hari yang sekarang ini kita sedang tunggu-tunggu, di mana pada hari itu kita akan sungguh-sungguh bersukacita, akan menerima kehidupan dan menerima segala yang baik dari Tuhan sesuai dengan perbuatan kita. Alkitab mengatakan ada lima mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota kemenangan. Ada 5 mahkota yang disebutkan dalam Alkitab sesuai dengan karakter yang telah dilakukan oleh orang percaya. Kalau ia telah memenangkan cobaan, disebut mahkota kehidupan.
Kalau dia berbuat kebenaran, menerima mahkota kebenaran. Kalau ia selalu berbuat kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan, ia menerima mahkota kemuliaan. Kalau ia memenangkan jiwa, ia menerima mahkota sukacita. Kalau ia memenangkan peperangan dalam hidup ini, tetap beriman kepada Yesus sekalipun banyak tantangan, maka ia disebut menerima mahkota kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima apa? Baiklah, apakah akan beda-beda dalam 5 mahkota ini? Atau mahkota ini hanya satu, kita tidak tahu. Yang jelas dalam kitab Wahyu menyebutkan, mahkota ini bertuliskan berbagai perbuatan yang telah kita lakukan. Inilah mahkota perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Kapan diberikan? Ini diberikan ketika kita memasuki pengadilan Kristus dan Yesus sebagai juri menilai kita, dan kita menerima sesuai dengan perbuatan kita apa macam mahkota yang akan kita terima. Karena itu kitab Wahyu mengatakan, berbagailah mereka yang masuk ke dalam kebangkitan yang pertama ini, karena mereka dihargai di sana dalam pengadilan itu, untuk mereka menerima nilai secara adil apa yang telah dilakukannya karena iman kepada Yesus. Di sini, setiap perbuatan orang akan dinilai secara adil. Setiap orang menerima berdasarkan perbuatannya secara adil, tepat, dan benar. Tidak ada kekeliruan atau kesalahan atau kekurangan sama sekali. Karena hakimnya adalah Dia sendiri, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar, Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang kurang memperhatikan sebagai orang Kristen. Seringkali kita mendengar khotbah percaya Yesus selamat, tetapi kurang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Apa yang telah diperbuatnya. Matius menuliskan, ketika orang-orang benar itu berjumpa Tuhan, dan Tuhan menghargai orang-orang benar itu. Orang-orang benar itu berkata, Tuhan, aku belum berbuat apa-apa untukmu. Tuhan sudah memberi penghargaan ini. Apa kata Tuhan? Segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah satu dari murid-muridku yang paling kecil ini, engkau telah melakukan untukku. Banyak orang begitu egois dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Mereka lupa bahwa setiap perbuatan kita ini akan membangun, akan menghasilkan satu upah, akan membuat satu mahkota dalam kehidupan kita, dan kita akan menerimanya ketika kita masuk ke dalam pengadilan Kristus ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita semakin bersungguh-sungguh menjadi orang percaya, karena Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Bahkan perbuatan dosa pun ada upahnya. Upah dosa adalah maut. Orang percaya, upah perbuatan benarnya adalah berbagai mahkota yang mungkin diterimanya ketika memasuki pengadilan Kristus ini. Betapa bahagianya, betapa kita bersukacitanya memasuki pengadilan ini, karena sang hakim sebagai juri menilai apa yang kita lakukan karena iman kepada Tuhan. Namun sangat mungkin kita akan merasa malu memasuki pengadilan ini, karena kita selalu pamrih, karena kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, namun kita tidak berbuat apa-apa untuk iman di atas muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pada zaman akhir ini, semakin banyak tuntutan kepada kita untuk kita lebih banyak memberi kepada sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Layanilah Tuhan secara luar biasa, muliakan Tuhan. Tuhan akan datang kedua kali ke dunia ini hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada hari kebangkitan pertama. Tuhan Yesus memberkati kita.